Toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Soekardi, sekaligus yang saya taati, mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesehatan selalu, sehingga bisa selalu menemani kita di pagi hari. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu pengurus yang berusaha sekuat kemampuannya sampai saat ini, berusaha bagaimana agar kajian online kita tetap berjalan. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan yang telah memberikan kepada kita di pagi hari kita mampu untuk mempelajari, memahami, mengajarkan, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita berharap agar kegiatan kita ini bisa menjadi keberkahan hidup kita, keberkahan rezeki yang diberikan kepada kita, keberkahan kesehatan, keberkahan anak-anak, dan keberkahan rumah tangga kita, sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin nanti ada yang tidak cocok. Karena ini berhadapan dengan dekat dengan masa pemilu, kemudian saya pas hadisnya tentang membahas ini. Ya, hadisnya tentang membahas ini. Sehingga kalau ada yang tidak cocok, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, yang jelas saya sampaikan Al-Quran dan hadisnya. Baik, teman dan musuh. Ada teman, ada musuh. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Ada teman tidur, ada teman sekerja, ada teman seperjuangan, dan mestinya ada kebalikannya. Ada teman politik, dan mestinya ada lawan politik, ada. Ada teman kerja, mestinya juga ada lawan kerja, ada. Nah, teman ini, kita itu biasanya jarang kemudian ditipu oleh musuh kita, itu jarang. Tapi yang banyak menipu kita itu adalah teman kita. Ya. Yang bujui kita, menelikung kita, itu adalah teman kita. Karena harus difahami betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar umatnya ini tidak dimatikan atau tidak habis karena ada bencana banjir. Rasulullah berdoa itu dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Ya, tidak. Umatmu tidak akan binasa karena banjir. Ya. Yang kedua, Rasulullah berdoa kepada Allah supaya umatnya tidak mati dalam keadaan kelaparan. Sehingga kalau ada seorang muslim dimanapun, mayoritas muslim, nggak akan ada mati kelaparan. Karena sudah dijamin oleh Allah melalui doa Rasulullah itu. Nah, yang ketiga ini, umat
umatku, saya mohon kepada Allah, umatku harap diberikan bersatu bersama. Nah, bersatu. Nah, ternyata Allah tidak mengijabahinya. Nah, meskipun dia Muslim, semuanya Islam, tapi mereka tidak bisa bersatu. Berselisih satu faham dengan yang lain. Sehingga nantinya akan ada perbedaan. Dan perbedaan ini mudah-mudahan tidak menjadi musuh dalam selimut. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, kalau dalam kitab Abu Dawud 4193, kalau dalam Riyadhus Shalihin bab 44, hadis yang keempat kalau misalnya. An Nabi Hurairah, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi bal yandur akadukum mayyu khalil. Monggo Bu Wati diartikan. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki itu tergantung dengan agama teman gaulnya. Maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi teman gaulnya. Seorang laki-laki, kata Rasulullah, dari Abi Hurairah, anna Nabiya, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rajulu, seorang laki-laki. Jadi ar-rajulu, seorang laki-laki, ala dini khalilihi, tergantung kepada agama temannya. Maka jenengan harus melihat di mana temannya. Si A ini dikatakan baik, dinilai baik, ya terserah teman-temannya bagaimana. Kalau teman-temannya tidak baik, oh bisa ukurannya berarti agamanya tidak baik. Agamanya tidak baik. Terserah temannya, apakah temannya baik apa. Nah, falyandur, maka hendaklah kalian melihat, perhatikan. Ahadukum, salah satu di antara mereka, ya, ahadukum di antara kalian hendaklah melihat man yukhalil, siapa yang menjadi teman bergaulnya. Ya, teman bergaulnya sama siapa? Ya. Kalau sama-sama orang mukmin, sama-sama orang baik, sama-sama ahli sholat, sama-sama ahli ibadah, oh berarti dia baik. Baik, dia baik. Nah, ukurannya begitu. Itu cara memandang yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa dikatakan kalau temannya jelek, maka temannya itu jikalau teman-temannya jelek, oh, maka bisa saja kita akan ditipu oleh teman kita. Nah, itu begitu. Ini bahas masalah teman dulu. Hadis yang lain. Qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum may yukhalid. Monggo diartikan. Iya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu bergantung kepada agama teman dekatnya. Maka lihatlah salah satu dari kalian siapa yang dia untuk bergaul. Kalau dalam hadis pertama ada arojulu, kemudian mayu khalil, siapa yang teman dekatnya. Teman dekatnya, khalil itu teman dekat, arojul laki-laki. Tapi kalau ini almar'u, ya, seseorang, berarti tidak hanya rojulun. Kalau rojulun itu laki-laki, kalau mar'u itu laki-laki maupun perempuan. Nah, laki-laki maupun perempuan. Itu ala dini khalilihi, tergantung kepada temannya, agamanya tergantung kepada temannya.
Falyandur ahadukum mayyukhalid. Kalau tadi yukhalil, orang yang teman dekatnya. Tapi kalau ini adalah yukhalid, teman bergaulnya. Ada teman dekatnya, ada teman bergaulnya. Nah, maka tergantung pada teman bergaulnya. Maka kalau menilai seseorang, menilai calon mantu, menilai, nah itu dilihat dia bergaul dengan siapa. Ya. Temannya anak, dilihat dia bergaul dengan siapa. Nah, maka dari situ akan diketahui sejauh mana agamanya seseorang. Dilanjutkan hadis yang ke-5 insyaallah. An Qatadah qala sami'tu Anas ibni Malik qala jaa a'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mata sa'a qala wa ma a'datta laha qala hubbullah wa rasulih qala anta ma'aman ahbabta. Monggo. Bismillah. Dari Qatadah berkata, saya telah mendengar Anas bin Malik berkata, telah datang seseorang Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, kapankah hari kiamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang telah kau siapkan? Dia menjawab, cinta Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ternyata di akhirat nanti seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Seorang bersama dengan orang yang setiap hari bergaul dengan dia. Yang paling kita cintai seumpama Nabi, ya kita bersama Nabi. Yang paling kita cintai seumpama istri kita, apakah istri kita membawa kita ke surga? Ya berarti kita bersamanya. Kalau istri kita membawa kita ke neraka, nah, suami kita membawa kita ke neraka, ya kita bersama-sama ke neraka. Siapa yang kita cintai? Nah, yang kita cintai. Wisin lu, buntut. Terserah siapa yang kita cintai. An Qatadah dari Qatadah. Qala berkata sami'tu. Saya mendengar Anas bin Malik. Ya, sami'tu dari Anas bin Malik berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, qala jaa telah datang a'rabiyun orang Arab Badui ilan Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala dan berkata, mata as-sa'a. Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Ini aneh. Orang kok tanya hari kiamat kapan teko. Maka Nabi pun menjawab, wa ma a'datta laha. Apa yang kau siapkan dengan tanya tentang datangnya hari kiamat itu, apa yang kau siapkan? Apa yang sudah kau siapkan tentang hari kiamat? Qala. Maka orang Badui itu berkata, hubbullah wa rasulih. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Itu yang disiapkan. Nah, qala Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau siapkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, maka engkau di akhirat bersama Allah dan Rasulnya. Dan kalau engkau cintai itu selain Allah dan Rasulnya, maka engkau akan bersama dengan selain Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana supaya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya? Yang kita siapkan apa? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya ada hadis lagi. An Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahabba walahu maktasaba. Monggo. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
orang itu bersama orang yang ia cintai, dan ia mendapatkan apa yang ia kerjakannya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u seseorang ma'aman bersama orang yang ahabba lebih ia cintai. Walahu dan ia mendapatkan maktasaba apapun yang dikerjakan. Jadi podole yang dikerjakan, yang dicintai, ya podole sama. Ya, sama akan mendapatkan dosa, ya mengerjakan dosa ya sama dapat dosa. Mengerjakan baik ya sama dapat pahalanya sama. Ma'aman ahabba bersama orang yang dicintai. Nah, jadi hati-hatilah kita memilih teman. Hati-hati memilih teman. Karena kalau kita memilih teman, orang yang paling kita cintai, itu membawa kita kepada tidak baik, maka teman itu juga mengajak kita di akhirat nanti bersama-sama. Ya, tidak sendirian, tanggung jawabnya dewe-dewe. Nah, ternyata di akhirat itu nanti kita bersama orang yang paling kita cintai. Nah, kita mengaku sebagai seorang yang beriman. Seorang yang beriman itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Seorang yang beriman itu mengaku lebih cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul-Nya. Maka kita ini siapa yang lebih kita cintai? Teman siapa yang lebih kita cintai? Maka yang lebih kita cintai seharusnya Al-Quran dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah dan Rasul-Nya berarti Al-Quran dan hadisnya. Dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wow. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kul, katakanlah, wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, in kuntum, jika kalian semuanya tuhibbunallah, mengaku kalian cinta kepada Allah. Nah, karena pada dasarnya zaman Nabi itu ada orang Yahudi juga mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Rasulullah. Saya mengakui Allah, tapi tidak mengakui Rasulullah. Kenapa? Karena ternyata yang mereka berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dari golongan mereka, tapi tidak dari golongan mereka. Nah, mengutus orang yang menjadi pemimpin, orang yang menjadi wali, orang yang itu dari golongan mereka, dia tidak mau dari golongan orang lain. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dari golongan lain yang mereka tidak inginkan. Maka mereka tidak cinta kepada Rasulnya. Maka kata Allah, katakan hai Muhammad, jikalau kamu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yuhbibkumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kamu. Jadi supaya kita mendapatkan cinta Allah, itu harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Apapun perintahnya, apapun larangannya, ikuti saja. Dan apapun sunnah-sunnahnya, ikuti saja. Fattabi'uni, ikuti.
Yang dilarang, ya ikuti, jangan dilaksanakan. Yang diperintahkan, ya laksanakan. Apapun yang dari Rasulullah. Maka akan muncul cinta Allah kepada kalian. Dan akan muncul ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta Allah itu menjadi sebab mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, cinta Nabi, mengikuti Nabi itu akan mendapatkan sebagai sebab dari cinta kita, mendapatkan cinta kepada Allah, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Nah, itu adalah disebabkan karena kita mengikuti Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha Pengampun dan Maha Penyayang ini tidak bisa dipisah, selalu gandeng. Ghafurun rahim. Ghafurun rahim. Wis di sepuro ya otomatis disayang. Ya, tidak hanya di sepuro tok tidak disayang, selalu disayang. Kalau saya gambarkan kayak orang tua itu, kalau orang tua itu kepada anaknya minta maaf, ya dimaafkan. Ya sudah, kalau dimaafkan ya disayang. Tidak kemudian dimaafkan, dibiarkan. Ada apa-apa masih tidak dapat bagian. Saudaranya dapat bagian, yang satu sudah dapat bagian. Maka Ghafurur Rahim itu selalu sambung. Gitu. Nah, terus musuh yang dijadikan oleh Allah kepada kita orang mukmin itu siapa? Ya, siapa yang musuh dijadikan oleh Allah kepada kita orang mukmin? Ada 3 musuh yang dijadikan oleh Allah kepada orang mukmin. Yang pertama adalah setan. Setan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Monggo. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa saja yang di bumi, mimma fil ardi, dari apa yang ada di dalam bumi, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Yang halal dan yang baik. Karena di dalam makanan itu menjadi penyebab kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya itu dari makanan itu. Kalau sumbernya itu makanan, kalau sumber energi kita itu kan makanan. Jadi semuanya sebabnya makanan. Kalau sumber energi kita itu dari makanan-makanan yang tidak halal dan tidak baik, maka pikiran kita itu akan mudah untuk berbuat jelek. Kalau ada sesuatu yang jelek, gampang kita nyautnya, koneknya gampang, ya, koneknya gampang. Kalau internetnya, gampang sekali. Di internet ada gambar-gambar yang tidak baik. Nah, kalau makanan-makanan yang kita makan, yang itu, kalau tidak halal, maka koneknya akan gampang. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti langkah setan. Langkah kerja, itu ada program kerja, ada langkah kerja. Ya, program kerja setan itu, programnya adalah mengajak manusia sebanyak-banyaknya untuk menjadi teman di neraka. Itu programnya. Target yang dicapai, yang diinginkan oleh setan. Langkah setan itu banyak. Langkah setan itu banyak. Nah, jangan mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya
bagi kamu sekalian, sesungguhnya setan lakum untuk kamu sekalian, orang mukmin atau manusia itu aduun, musuh mubinun yang nyata. Itu. Yang kedua, ya, masih tetap setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam atau kedamaian secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Kalau tadi ya ayyuhan nas, tapi kalau ini sudah khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian tidak terganggu oleh setan, tidak mengikuti langkah setan, maka udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam Islam, ikuti syariat Islam, apapun yang dalam Islam itu jalankan, maka kalian tidak akan terganggu oleh setan, karena setan itu mengeluarkan kita dari keberagaman Islam. Ya, dan ingat, langkah setan itu bagaimana caranya agar kita tidak sholat, agar kita macam-macam, ya. Ada aturan Islam yang pokok, ya. Setan mengajak supaya kita tidak melaksanakan. Begitu terus, banyak alasannya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya orang setan itu bagi kamu sekalian adalah musuh yang nyata. Monggo diartikan selanjutnya. Di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Baik. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau langkah-langkah setan itu dalam menggoda manusia ada pada makanan. Dengan makanan itu maka langkah setan diletakkan di situ. Kita ini kadang terpancing dengan makanan. Ya, apapun makanan itu sehingga kita terpancing. Ada makanan besar, ada semua terpancing dengan makanan. Dan setan pun pandai betul bagaimana memancing manusia itu dengan makanan. Ujungnya adalah makanan. Kalau orang mengatakan ujung-ujungnya duit, tapi ujung duit itu adalah makanan. Makanan. Jangan sampai kelaparan. Dan ternyata setan itu pandai betul. Dengan makanan itu banyak orang akan ikut. Maka dia dengan makanan itu akan menggoda manusia. Makanya jalan keluarnya fisilmi kafa. Udkhulu fisilmi kafa. Masuklah ke dalam aturan Islam. Pahami betul aturan Islam. Pelajari aturan Islam. Mana yang boleh, mana yang tidak. Supaya kita terhadap makanan itu tidak tertipu. Karena setan itu ada di situ. Setan itu ada di situ. Apa saja setan itu ada di situ. Nah, inna syaitana lakum aduun fatakhidu aduwa. Sesungguhnya setan itu untuk kamu sekalian itu adalah musuh. Maka jadikan dia itu sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Fatakhidu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu yang musuh kita itu adalah setan dan tentaranya, hisbau dan tentaranya,
liyakunu min ashabis sa'ir, untuk mengajak kita, ya, mengajak kita untuk menjadi golongan atau penghuni neraka. Tujuannya setan itu begitu. Dia hidup di dunia ini dan minta umur panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah mengajak manusia untuk menjadi ashabus sa'ir, menjadi teman sebanyak-banyaknya di neraka, supaya dia dapat teman. Jangan sampai kita menjadi temannya setan di neraka. Jalan keluarnya kembali lagi ikuti Al-Quran dan ikuti hadis udkhulu fis-silmi kafah. Dalam surat Yasin, ya, Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Buati. Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, pesan Allah ini sudah luar biasa. Pesan Allah terhadap manusia, kepada manusia, terhadap setan. Manusia terhadap setan, Allah sudah betul-betul berpesan. Jangan sampai kamu tunduk. Jangan sampai kamu ikut. Karena itu adalah musuhmu yang nyata. Musuh yang sesungguhnya. Jangan kamu jadikan sebagai teman. Jangan kamu jadikan sebagai teman. Nah, yang kedua. Yang kedua, siapa? Yang kedua adalah orang kafir. Kalau di negeri kita tidak mau dikatakan orang kafir, ya berarti non-muslim. Ya, monggo diartikan. Ya Ustadz, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqashar sholat, jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di situ ada kalimat innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir, kanu mereka semuanya lakum untuk kamu adalah aduwwam mubina. Musuh yang nyata. Sampai dalam sholat kita yang sering kita baca dalam sholat sunnah kita, kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah tunduk dan patuh terhadap apapun yang kamu tunduki. Itu. Sampai akhir lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu yang harus kita katakan. Jangan mengatakan iya. Jangan mengatakan iya. Tapi katakan kepada mereka, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, tapi kadang-kadang kita sering tertipu. Ya, tertipu karena ajakan itu tadi. Nah, karena kita sering berteman dengan mereka, mereka mengajak untuk menjadi mencari mudah dalam rezeki, mudah dalam kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah teman itu adalah iblis. Ya, monggo bisa diartikan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Mereka pun sujud, tetapi iblis enggan. Dia termasuk golongan jin. Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia keturunannya sebagai penolong selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang zalim.
Wa id qulna, dan ingat betul kamu. Wa id qulna, dan ingatlah apa yang kami katakan. Kami berfirman, ingatlah tatkala Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Usjudu, sujudlah kamu, tunduklah kamu li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Kepada manusia yang namanya Adam, semuanya tunduk. Malaikat tunduk. Ya, semuanya makhluk Allah sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini menjadi musuh Allah. Menjadi musuh manusia. Karena minal jin. Ia dari golongan jin. Fafasako, yang fasek. An amri rabbihi, dari perintah Tuhannya. Jadi ini fasek dari awal telah diciptakan manusia sampai akhir nanti. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Ya, maka pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya menjadi pelindung? Orang yang menyesatkan kamu, orang yang fasik terhadap kamu, terus kamu jadikan pelindung, pantaskah? Ya, otomatis jawabannya tidak pantas. Min duni, selain aku. Wahum lakum atun, wahum, dan mereka semuanya lakum, bagi kalian adalah atun, musuh. Ya, wabi salid dodimina badala. Dan sejelek-jelek orang yang, bagi orang yang dolim adalah mengganti itu. Yang namanya orang dolim yang paling jelek, ya mengganti pelindungan mestinya kepada Allah, tapi diganti kepada selain Allah. Itulah orang yang paling jelek. Dan binatang yang paling jelek itu adalah orang kafir. Binatang yang paling jelek. Di dalam Al-Quran begitu. Nah, saya simpulkan bahwa musuh yang dipilihkan oleh Allah ada 3. Ada setan, ada orang kafir, ada orang iblis. Nah, wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh bagimu yang nyata. Kita harus lurus, jangan sampai kita dipalingkan oleh setan. Nah. Selanjutnya bagi orang mukmin. Nah. La ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'i mardati yusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya dirahasiakan, karena rasa kasih sayang kamu kepada mereka. Padahal mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu dari Mekah, karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad kepada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia
hal-hal yang seharusnya dirahasiakan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya, sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kamu menjadikan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kamu. Musuhku dan musuh kamu. Nah, menjadikan itu berarti orang lain didatangkan untuk Aku dijadikan. mau makan steak pokoknya aku makan steak. Nah, Udah ini. jadi Pokoknya ada makan orang itu. lain didatangkan untuk dijadikan. Jadi kadang-kadang kita tidak kenal, juga bukan teman kita, ya, juga bukan teman kita, bukan saudara kita, ya, tapi didatangkan untuk kita jadikan sebagai aulia. Nah, aulia itu teman di atas teman, menjadikan pelindung kepada kita. Kalau teman melindungi kita, tapi aulia itu lebih dari itu. Kita serahkan semuanya kepada dia. Orangnya tidak kita kenal, kita paham, agamanya kita tidak paham. Makanya tadi dikatakan pilihlah orang yang lingkungannya baik. Nah, aulia sebagai pelindung. Orang sekarang mengatakan sebagai pemimpin. Tulkuna ilaihim bil mawaddah. Mereka akan menyampaikan ilaihim kepada mereka sesuatu karena kasih sayangnya. Kasih sayangnya. Satu dengan yang lain, mereka kasih sayang. Dengan orang yang lain, kasih sayang. Waqad kafaru bima ja'akum bil haq, sedangkan mereka betul-betul ingkar. Bima ja'akum, terhadap apa yang datang kepadamu, binal haq, dari kebenaran. Nah, dari kebenaran itu. Yukhrijuna rasul, mereka mengusir para nabi, mengusir para rasul. Kalau sekarang tidak ada rasul, mereka suka mengusir para ulama. Mereka suka mengusir para warasatul anbiya, ya. Wa iyyakum antu'minu billah wa rasuli rabbikum. Wa iyyakum antu'minu billahi rabbikum. Nah, jadi kebenaran-kebenaran yang ada. Kemudian karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka wa iyyakum antu'minu, karena mereka takut kepada Allah, mereka mengusir mereka. Orang-orang alimnya banyak diusir. Orang-orang alimnya yang menyampaikan dakwanya banyak yang dipenjara. Orang-orang alimnya banyak yang macam-macam. Ya. Gitu kok kamu jadikan sebagai aulia, pelindung. In kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah wabtigha'i mardhatillah. Jika kamu keluar, in kuntum, jika kamu keluar, kharajtum, keluar jihadan untuk berjihad fi sabilillah wabtigha'i mardhati, dan mencari ridha Allah, ridhaku, tusiruna ilaihim bil mawaddah, ya. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lamtum. Tusiruna, harus mereka simpan ilaihim, kepada mereka. Jadi jangan beritakan berita yang rahasia-rahasia kemudian disampaikan kepada mereka. Ya, kata Allah, ana a'lamu, saya lebih tahu terhadap apa yang kamu simpan di dalam hatimu. Bahkan di dalam surat Ali Imran itu, saya lebih tahu apa yang ada di hatimu, dan saya lebih tahu apa yang tidak ada di dalam hatimu. Di dalam hatimu Allah tahu. Dan di dalam laut, kalau di dasar laut kamu tidak tahu, Allah juga tahu. Di malam hari semut yang kecil, semut hitam, kamu tidak tahu, Allah juga tahu.
Wa may yaf'alu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang berbuat sedemikian itu alias menjadikan aulia orang-orang yang tidak menyukai ya orang-orang lain ya menjadikan aulia orang musuhku dan musuhmu, maka dia itu termasuk orang yang paling sesat. Dhalla sawa'as sabil, sesat-sesat orang, sesat-sesat jalan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, saya mohon maaf ya ternyata berkesempatan untuk menyampaikan ini. Dalam surat Al-Imran 118 tetap orang mukmin. Tetap orang mukmin. Jadi in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian cinta kepada Allah, wattabi'uni, maka ikuti aku. Nah, Al-Quran diturunkan. Maka kita sebagai orang mukmin, la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Monggo diartikan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan agamamu, karena mereka tidak henti-hentinya mendatangkan kemudaratan bagimu. Mereka menginginkan apa yang menyusahkanmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar. Sungguh, kami telah menerangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu berfikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pagar. Jikalau kamu sebagai seorang beriman, maka tetap beriman, maka dipagari oleh Allah. Dipagari. Kamu ada pagar yang kamu di dalamnya dan di luarnya. Ada pembatas. Nah, kepada orang-orang yang beriman ini Allah memberikan pagar. La tattakhidu bitanatan min dunikum. Ya. Janganlah kamu menjadikan bitanatan, teman baik, ya, teman kepercayaan, orang yang kamu paling percayai, min dunikum, selain daripada orang mukmin, selain kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak henti-hentinya untuk mendatangkan kemadharatan. Ya. Waddu ma'anittum. Waddu ma'anittum. Mereka semuanya menginginkan untuk menyusahkan kamu. Ini Allah yang mengatakan. Ini Allah yang mengatakan. Allah yang membuat manusia. Allah yang membuat orang itu muslim dan tidak muslim. Yang mengatakan gitu. Berita itu datangnya dari Allah. Tinggal kita sebagai orang mukmin percaya atau tidak. Kalau kita sudah mengatakan mukmin, berarti kita percaya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nyata al-baghdha', kebencian mereka, min afwahihim, dari mulut mereka. Kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan dari mulut mereka apa yang mereka katakan. Ya. Wa ma tukfi sudurum akbar, dan apa yang ada di dalamnya itu lebih besar. Apa yang ada di dalam hati mereka lebih besar. Wa ma tukfi sudurum akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum taqilun. Sungguh betul-betul kami jelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat itu in kuntum taqilun, jika kamu masih menggunakan pikiran, jika kamu masih berpikir. Ini saya ulang lagi, ini adalah garis pagar bagi orang mukmin. Jangan sampai orang mukmin itu menyeberang, maka dibatasi oleh Allah. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin
Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Enggak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menjatuhkan hukuman atasmu? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, la tattakhidu, jangan kamu menjadikan. Ya, saya ulang lagi, jangan kamu menjadikan ini berarti enggak sana, enggak kadang kalau orang Jawa. Enggak sana, enggak kadang, ya enggak saudara, ya enggak teman dan tapi kamu jadikan sebagai aulia, orang kafir. Aulia sebagai pelindung, sebagai pemimpin min dunil mukminin, selain daripada orang-orang mukmin. Kalau tadi teman, kalau teman itu berarti bisa saja sesama mukmin, tapi menjadikan orang yang teman yang lebih cenderung kepada orang kafir. Nah, ini jelas-jelas jadikan orang kafir sebagai aulia min dunil mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Apakah kamu menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya sultanan mubina, menunjukkan kekuasaannya yang nyata untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Kalau kita memilih mereka, berarti kita ingin menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kekuasaannya untuk kita. Apakah aturiduna antaj'alu lillahi alaikum? Aturiduna, apakah kamu sekalian orang mukmin menginginkan antaj'alu, untuk menjadikan lillahi, bagi Allah, alaikum, terhadap kalian semua, sultanan, kekuasaannya. Apakah Anda ingin membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa itu dibuktikan kekuasaannya? Ya, sultanan mubina, ya nyata. Jadi ini pagar bagi orang mukmin. Pagar yang lain sudah jelas. La ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani aulia, pemimpin, pelindung. Ba'duhum awliya'u ba'd. Karena mereka pada dasarnya adalah saling melindungi. Tidak melindungi kamu, tapi mereka pada dasarnya saling melindungi antara Yahudi dan Nasrani. Tidak saling melindungi orang mukmin. Ini Allah yang menyampaikan. Ya, ada begitu. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berpaling kepada mereka, mengikuti mereka, fa innahu minhu, maka sesungguhnya mereka dari golongan mereka. Meskipun kita mengaku mukmin, kita beragama Islam, tapi kalau kita menjadikan mereka, berpaling kepada mereka, berarti kita termasuk golongan mereka. Kata Allah begitu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Itu perbuatan yang zalim, dan zalim Allah tidak akan memberikan petunjuk. Yang selanjutnya, pagarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwan wala ibam minal ladzina utul kitab min qablikum al kufar awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Allah diartikan. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah melarang orang beriman untuk... Ini kok keliru artinya. Ya, saya artikan saja.
Nggih, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kamu mendatangkan atau menjadikan alladzina takhudhu dinakum huzwan walaiban. Orang-orang yang menjadikan agama mereka berarti sama dengan agama kita. Orang yang beragama seperti agama kita. Orang yang mukmin seperti mukmin, sama. Tapi menjadikan agamanya itu huzwan walaiban, sebagai mainan dan guyonan. Ya. Sebagai mainan dan guyonan. Bisa dibuat begini, bisa dibuat gitu. Ya, agama itu gampang agama. Dibuat mainan dan guyonan. Ya. Minal ladina utul kitab, daripada orang-orang yang utul kitab. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir itu dari golongan ahli kitab. Min qablikum, sebelum kalian, wal kufar, dan orang kafir. Aulia, dijadikan sebagai aulia. Jangan sampai kamu menjadikan begitu. Ya. Jadi agamanya orang yang membuat agamanya sebagai mainan. Seakan-akan agama itulah gampang masalah agama. Nah, tidak. Karena kita nanti dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang yang kita di dunia bersama. Bersama orang-orang yang kita cintai. Bersama orang-orang yang kita ikuti. Bersama orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah. Kalau kita bersama orang-orang yang musuh Allah, ya otomatis di akhirat bersama dengan musuh Allah di neraka. Ya. Atuwi wa atuwakum. Kita salah menjadikan teman, mestinya itu adalah musuh kita. Kata Allah, atuwi wa atuwakum, musuh orang muslim, musuhku dan musuhmu, tapi salah kita jadikan teman. Maka di akhirat nanti kita menjadi temannya. Wattaqullah in kuntum mu'minin. Pertanyaannya ditutup oleh Allah, dikunci. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang mukmin. Sudah, jangan neko-neko. Jika kamu sebagai orang mukmin, maka wattaqullah, takwalah kepada Allah in kuntum mu'minin. Taati apa yang telah diperintahkan oleh Allah jikalau kamu mengaku sebagai orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, ini garis lagi. Karena biasanya orang mukmin itu banyak alasan. Oh, dia sudah muslim, dia orang tua saya, dia adalah sama-sama muslimnya, sama-sama mukminnya, ya banyak alasannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pagar. Oh, ada teman yang begini, ada teman yang menjadikan agamanya sebagai mainan. Oh, ada orang tua yang ini orang tua kita sama-sama mukmin, ada orang tua, maka Allah memberikan garis. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istakhabbul kufra 'alal iman. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kelihatan, Bu? Halo, Bu Ati? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz, kelihatan. Kecil-kecil itu kelihatan. Kelihatan, J. Ya, monggo. Kelihatan. Kalau diperbesar ya kelihatan, Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah orang mukmin yang menjadikan bapaknya, saudaranya, temannya sebagai pelindung. Ya.
Yang menjadikan orang yang zalim adalah orang yang menjadikan orang mukmin yang menjadikan bapaknya, saudaranya yang lebih mencintai kepada kekufuran sebagai pelindung. Saudaranya, bapaknya, maupun yang lainnya lebih cinta kepada kekufuran, meninggalkan keimanan. Mereka dijadikan pelindung. Nah, itulah orang-orang zalim di antaranya. Ya, karena ada zalim itu banyak, tapi orang zalim di antaranya yaitu. Ya. Jadi jangan jadikan orang yang, karena pada dasarnya semuanya kembali kepada saumpama di akhirat nanti, kembali saumpama didatangkan oleh Allah di akhirat, kamu akan dikumpulkan dengan siapa. Terakhir, monggo diartikan. Surat 60 ayat 13 ya Ustaz. Ya. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa dari rahmat Allah di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau, jangan sampai memalingkan ya kepadamu kaum ghadiballah, ya. Jangan kamu jadikan kaum yang dimurkai oleh Allah alaihim, terhadap mereka. Jadi jangan sampai kita ini menjadikan kaum yang dimurkai Allah sebagai wali kita. Qad yaisu, mereka betul-betul berputus asa minal akhirat. Terhadap akhirat itu mereka berputus asa. Kama yaisal kufar, sebagaimana berputus asanya orang kafir min ashabil kubur, dari putus asanya di dalam kuburan. Di saat dikubur dia berputus asa. Nah, sebentar Bu, ini ada telepon. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau, janganlah kamu berpaling kauman terhadap kaum ghadiballah, yang dimurkai oleh Allah alaihim, pada mereka. Kaum yang mendapatkan murkah Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jadikan sebagai kamu berpaling kepada mereka. Qad yaisu, sungguh mereka itu akan berputus asa minal akhirat, akan hari akhirat. Kama yaisal kufar, sebagaimana putus asanya orang kafir min ashabil kubur, terhadap siksa neraka. Jadi orang yang kafir itu di dalam neraka sekarang itu berputus asa. Putus asa, begitu luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan.